Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi sahabat-sahabat Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Merupakan kehormatan bagi kami untuk sedikit memberikan materi tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN mengenai anti penyiksaan. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN artikel 14 ini menyatakan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang harus mengalami penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pasal ini jelas tidak diragukan lagi memberikan dasar yang kuat bagi seluruh negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia untuk mempromot pencegahan dan memerangi penyiksaan tersebut. Konvensi pertama yang menentang penyiksaan atau yang dalam bahasa resminya adalah Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, atau yang lebih dikenal dengan the United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. Ini adalah sebuah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan terjadi di seluruh dunia. Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah penyiksaan terjadi di wilayahnya, dan konvensi ini melarang pemulangan paksa atau ekstradisi terhadap seorang ke negara lain di mana ia berhadapan dengan risiko penyiksaan. Konvensi ini diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 39/46 pada 10 Desember 1984 dan mulai berlaku pada 26 Juni 1987. Indonesia sendiri meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 pada 28 September 1998. Pasal 1 konvensi menentang penyiksaan ini mengedepankan sebuah definisi mengenai tindakan-tindakan yang merupakan penyiksaan yang disepakati secara internasional. Pasal ini menetapkan istilah penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apapun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi. Apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal ini tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Unsur-unsur pokok dari penyiksaan mencakup 1. Timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa. 2. Oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat negara yang berwenang. Dan 3. Untuk suatu tujuan tertentu seperti mendapatkan informasi, penghukuman, atau intimidasi. Perlakuan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia itu juga merupakan istilah-istilah hukum, dan istilah-istilah ini merujuk pada perlakuan sewenang-wenang yang tidak harus ditimbulkan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi harus terdapat suatu niat untuk menyingkapkan individu-individu pada kondisi-kondisi yang sama dengan atau berakibat pada perlakuan sewenang-wenang. Menyingkapkan seseorang pada kondisi-kondisi yang layak dipercaya merupakan perlakuan sewenang-wenang akan menimbulkan tanggung jawab atas penderitaan yang ditimbulkan. Perlakuan yang merendahkan martabat manusia dapat mencakup rasa sakit atau penderitaan yang tidak sehebat penyiksaan atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi, dan pada umumnya akan mencakup penghinaan dan penurunan harga diri si korban.
Lalu mengapa kita harus melakukan pencegahan dan memerangi penyiksaan dan melakukan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia? Mengapa sekarang? Kita dapat mengingat berita dan ilustrasi tentang bagaimana aparat penegak hukum di berbagai negara menggunakan penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat untuk mengumpulkan data intelijen, meningkatkan keamanan dan ketertiban, dan bahkan dalam melakukan pembinaan bagi warga binanya. Perlakuan semacam itu dapat menciptakan dampak horor untuk mencegah kejahatan serupa. Tidak hanya menyakiti orang-orang yang disiksa, perlakuan seperti itu juga membuat sakit penyiksanya, mempertinggi ambisi untuk menekan lebih jauh, bahkan setelah informasi dikumpulkan, siklus kekerasan akan meningkat dan sulit untuk dihentikan. Hal inilah yang dicegah dan dilarang untuk dilakukan. Setiap petugas dan aparat penegak hukum diingatkan bahwa untuk setiap penyiksaan yang dilakukan, Anda tidak hanya menghancurkan individu yang disiksa, Anda juga menghancurkan penyiksa. Ketika penyiksaan terjadi, sistem keadilan sosial tidak dibangun, dan masyarakat kemudian dengan mudah menggunakan kekuatan untuk represi. Tujuan-tujuan tersebut di atas tidak boleh lagi dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum, baik karena kerentanan petugas untuk melakukan penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, entah sebagai individu atau mungkin karena kurangnya kesabaran dan pengetahuan tentang cara-cara alternatif untuk memperlakukan para pelanggar hukum atau karena perintah atasan yang menyuruh mereka melakukannya. Kita semua ingin memerangi kejahatan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, termasuk petugas pemasyarakatan, harus mampu melakukan pembinaan yang efektif bagi para pelanggar hukum untuk membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Proses penyiksaan bisa terjadi di mana saja, namun ruang investigasi kantor aparat penegak hukum serta lapas dan rutan merupakan tempat yang rawan terjadinya proses penyiksaan. Kemudian yang rawan menjadi penyiksa antara lain adalah personil penegak hukum, personil sipil atau militer, personil medis, pejabat publik, dan orang-orang yang terlibat dalam tahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap setiap individu yang mengalami segala bentuk penangkapan dan penahanan. Perlakuan atau hukuman yang menyiksa, kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kami tahu mungkin sulit dan benar-benar menantang untuk memerangi penyiksaan. Itulah sebabnya kami perlu memberikan materi ini karena didorong oleh rasa tanggung jawab untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia dalam pembangunan hukum di Indonesia, serta untuk meningkatkan kapasitas praktisi dalam mencegah dan memerangi penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Indonesia merupakan salah satu inisiator The Convention Against Torture Initiative atau CTI, dan negara Indonesia juga aktif dalam APT atau Association of the Prevention on Torture. Jadi jelas bahwa negara kita menentang penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Karenanya sangat penting bagi aparatur sipil negara, terutama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada khususnya untuk memiliki pemahaman tentang hak asasi manusia yang pada kesempatan ini lebih dikhususkan mengenai pencegahan dan pemberantasan perlakuan atau hukuman penyiksaan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Demikianlah sedikit dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memudahkan dan memberkati upaya kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.